Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pagi saya bersama Ihsanul Windasari, dosen akuntansi syariah Universitas Al-Qolam Malang. Teman-teman semuanya, banyak yang mengira akuntansi itu hanya tentang mencatat angka, menghitung yang ribet atau yang rumit, atau bahkan sekedar menghafal debit dan kredit. Padahal sebelum angka itu muncul di laporan keuangan, sebelum semuanya dicatat dan juga dirapikan menjadi laporan keuangan yang secara bagus, itu selalu ada langkah awal dulu yang jauh lebih penting. Jadi kita harus memahami dulu dan juga memaknai dari mana sih angka itu berasal. Baik, teman-teman semuanya, coba bayangkan makanan favorit kalian. Misalkan kalian membeli snack favorit nih atau makanan favorit nih. Nah, itu kan ada harganya ya. Nah, harga yang kalian bayar itu tidak muncul secara tiba-tiba. Misalkan membeli ciki senilai Rp5.000. Nah, harga Rp5.000 itu tidak muncul secara tiba-tiba juga. Tapi ada perjalanan di balik angka Rp5.000 itu tadi, gitu. Jadi ada bahan mentah yang harus dibeli, ada orang yang mengolahnya, kemudian ada juga mesin dan alat yang membantu proses itu tadi, sampai dengan juga ada listrik yang menyala sepanjang produksi makanan itu tadi. Jadi semua mulai dari bahan mentah sampai dengan listrik yang menyala itu tadi, itu adalah biaya yang harus dikeluarkan pada bahan mentah sampai dengan biaya listrik itu tadi. Dan semuanya punya alasan mengapa mereka ada di sana. Tuh. Nah, kalau bicara proses produksi, kita akan mulai dari 3 hal utama. Yang pertama, bahan mentah atau bahan baku itu tadi. Jadi bahan mentah atau bahan baku itu adalah proses awal dari semua proses. Jadi kita harus membutuhkan nih bahan mentahnya dulu, bahan baku dulu. Kita harus hitung bahan baku yang harus disediakan atau yang dibeli berapa, yang harus dibutuhkan itu berapa untuk membuat satu makanan itu tadi. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini maksudnya adalah orang yang membuat bahan baku itu tadi yang berubah menjadi produk yang bernilai. Jadi otomatis kan kita butuh karyawan, butuh orang yang membuat dari bahan mentah atau bahan baku tadi menjadi bahan yang jadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah overhead pabrik. Overhead pabrik ini biaya-biaya yang membantu seluruh proses itu berjalan, seperti biaya listrik, biaya air, biaya peralatan, dan biaya mesin, seperti itu. Jadi ketiga komponen ini adalah komponen yang utama untuk menjalankan suatu proses produksi menjadi barang jadi itu tadi. Jadi semuanya itu nanti akan kita hitung, bukan untuk membuatnya terlihat menakutkan ya, tetapi untuk membuat kita paham logikanya dulu, angka ini tuh dari mana, seperti itu. Setelah itu kita akan melihat bagaimana sih biaya itu bergerak, bagaimana biaya dari bahan mentah sampai biaya overhead pabrik itu tadi bergerak. Jadi kita akan melihat dari gudang tempat bahan itu disimpan, kemudian masuk ke proses kerja, kemudian nanti akan berjalan tahap demi tahap sampai dengan menjadi produk jadi yang siap dijual atau dinikmati. Jadi seperti alur hidup sebuah produk yang dia itu punya awal, punya proses, kemudian dia juga punya perjalanan. Sehingga ketika kita sudah mengerti alurnya, kemudian kita juga sudah mengerti cara menghitungnya, itu tidak akan lagi terasa seperti beban. Justru itu malah menjadi semakin lebih mudah, lebih masuk akal juga, seperti itu. Jadi dari proses itu tadi, nanti kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya
akuntansi biaya itu bukan soal siapa yang paling cepat selesai menghitung, tapi di mata kuliah akuntansi biaya ini akan membuat angka yang panjang menjadi angka yang simple, gitu, yang sederhana. Jadi tugas dari akuntansi biaya ini adalah memahami dulu, baru menghitung. Karena kita paham, hitungan jadi mudah. Ketika hitungan mudah, keputusan jadi tenang. Ketika keputusan tenang, langkah kita bisa jadi lebih yakin. Di dalam dunia usaha, menghitung harga pokok itu juga memang tanggung jawab yang besar. Tapi prosesnya sebenarnya sangat dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti memasak, kemudian membuat sesuatu, kemudian memulai usaha kecil dari nol. Nah, itu semuanya kan pasti butuh bahan, kemudian butuh tenaga kerja, kemudian juga butuh proses yang jelas, seperti itu. Jadi yang paling berharga dari belajar ini itu sebenarnya bukan angka pada akhirnya, tapi adalah cara kita berpikir saat menyusun angka tersebut. Sehingga akuntansi biaya ini mengajarkan kita untuk tidak menebak-nebak, tapi tidak panik juga dalam melihat angka, dan juga bisa menghitung dengan jelas, bukan asal-asalan. Karena angka yang baik bukan angka yang terlihat sempurna, tapi angka yang baik adalah angka yang masuk akal dan membantu kita dalam membuat keputusan yang benar. Baik, itu dulu dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan juga bisa dipahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.